Halo guys, apa kabar nih kalian semua? Pada kesempatan ini Mimin akan membahas donghua yang berjudul Dragon Prince Yuan. Dukung channel ini hingga 10.000 subscribe lah, jangan lupa like, komen dan share biar makin banyak yang nonton. Kalau rame Mimin kan lebih semangat lagi bikin konten. Pada part sebelumnya Zhou Yuan masuk 10 teratas ujian besar dan bergabung dengan Akademi A bersama Yu Wei. Di saat mereka pergi menemui kakak Yao Yao guna memintanya mengukir pola Juyuan. Di air terjun Yuling, Akademi B datang membuat provokasi. Kedua kepala kediaman A dan B pun terlibat perselisihan. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Apakah kedua kediaman akan bertarung? Oke, tak usah banyak cincong, langsung ajalah gas, mempertimbangkan keamanan dari air terjun Yuling. Takutnya nanti terpengaruh jika pertarungan dilanjutkan. Kedua kepala kediaman memutuskan menghentikannya. Meski demikian, kepala kediaman A tetap pada pendiriannya di mana dia tidak setuju mengubah alokasi waktu untuk air terjun Yuling. Menurut aturan, jika ingin merebut kedudukan sebagai posisi akademi pertama, maka itu harus menunggu mereka dalam ujian prefektur 3 tahun dan kehilangan posisi pertama. Ujian tersebut masihlah belum tiba, agar tidak berlarut-larut adu argumentasi. Diputuskan, kedua akademi memilih satu orang. Bersaing di bawah tekanan air terjun Yuling. Siapa yang bisa bertahan lebih lama akan menjadi pemenang. Jika Akademi B menang, maka Akademi A harus menyerahkan waktu 1,5 jam. 1 jam akan digunakan oleh akademi sedang sisanya dibagikan untuk 2 akademi lainnya. Di sini Qi Yue mencoba mencari dukungan dari 2 akademi lain. Namun jika Akademi B kalah juga harus menyerahkan waktu 1,5 jam. Perwakilan Akademi A adalah Zhou Yuan, dan Akademi B adalah Qi Yue. Terlihat Qi Yue mempunyai sebuah pil berwarna ungu. Keduanya sudah mulai menahan tekanan air terjun Yuling. Setengah jam telah berlalu, siapa yang menyangka Zhou Yuan masih bisa bertahan. Bahkan dengan kekuatan 6 meridian sekalipun Qi Yue sudah hampir mencapai batasnya. Untungnya dia sudah melakukan persiapan. Segera dia menelan pil yang dibawanya. Pil ini adalah pil penguat jiwa. Meski demikian, penyerapan dari Zhou Yuan masih lebih baik. Di sini Zhou Yuan juga hendak membuka kembali meridiannya. Pada masa ini takutnya Zhou Yuan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kesempatan ini segera dimanfaatkan Qi Yue untuk menyerang jiwa Zhou Yuan. Yuan merasa ada yang aneh, bagaimana bisa jiwa Qi Yue begitu kuat, serangan tersebut tak mampu ditahan oleh Yuan. Meski demikian jiwanya belumlah hancur, malah hal ini memancing kekuatan Yuan aktif. Alhasil jiwa Qi Yue lah yang dihancurkan dengan metode penempaan jiwa milik Yuan. Tak lama setelahnya Qi Yue jatuh dari air terjun tak sadarkan diri karena jiwanya terluka. Dengan ini sudah jelas Zhou Yuan keluar sebagai pemenang. Begitu pertandingan berakhir, ketahuanlah kecurangan Qi Yue yang menggunakan pil penguat jiwa, juga menggunakan jarum jiwa untuk menyerang jiwa Yuan. Karena adanya bukti pola primal di dahinya Akademi B tak bisa mengelak lagi, dengan kemenangan ini, Akademi A mendapatkan 1,5 jam tambahan di air terjun Yuling. Yuan berniat memberikan setengah jam untuk Akademi C dan D dan disetujui oleh kepala kediaman Akademi A. Setelah tersadar, Qi Yue sangat kesal dengan kekalahannya. Yang mana ini menghancurkan reputasi besar yang selama ini ia bangun. Sejak Yang Mulia Zhou Yuan mengalahkan Qi Yue, semangat semua orang sangat tinggi, ditambah lagi waktu latihan di air terjun Yuling bertambah 1 jam. Dengan begini kecepatan pembukaan meridian setiap orang telah meningkat secara signifikan. Yu Wei berhasil membuka 5 meridian. Di akhir waktu, Yuan berhasil menerobos 4 meridian. Sesampainya di rumah, Yuan dapat merasakan efek pembukaan meridian dari air terjun Yuling semakin buruk. Harus memikirkan cara lain agar cepat menerobos. Jika tidak takutnya di ujian akhir kediaman dia tidak bisa bersaing dengan Qi Yue yang kemungkinan pada saat itu sudah membuka 7 meridian. Mengenai hal itu, Yao Yao memiliki primal sumber kelas 1 yang disebut primal pembukaan meridian 36 binatang. Menggunakan esensi dan darah dari 36 binatang kelas 1 sebagai sumber. Setelah diukir di tubuh, roh jahat di dalam darah dapat digunakan untuk membuka meridian. Yuan sudah memutuskan akan berburu binatang keesokan harinya di pegunungan hutan hitam. Untuk berjaga-jaga ayahnya mengirim komandan pasukan bernama Lutis Han untuk pergi bersama Yuan. Mereka mendirikan kemah di dekat aliran sungai. Sementara di sisi lain terjadi pencurian di Istana Qi yang dilakukan oleh 2 orang. Zhou Yuan kini sudah mengumpulkan 15 binatang. Ditambah ular ini jadinya 16. Pasukan Istana Qi yang mengejar pencuri juga berada di pegunungan hutan hitam. Kini mereka akan bergerak menuju arah komandan Lutis Han. Binatang yang dibunuh oleh Yuan akan diambil darahnya, tepatnya darah hati, karena roh jahat paling kuat ada di sana.
好了呀。 Sementara Komandan Lu sudah bertemu Qiling dari Istana Qi. Qiling menjelaskan maksudnya ialah mengejar pencuri yang lari ke tempat ini tapi Komandan Lu tidak percaya. Pencuri tersebut bernama Luo Tong dan Luo Hao yang kini sedang mengawasi Yao Yao. Luo Hao sebagai bosnya, ingin mengurus wanita ini sedang bocah Yuan diurus oleh Luo Tong. Tak lupa Luo Tong meminta bosnya menyisakan sedikit untuknya. Apakah maksud dari Luo Tong? Sayangnya Luo Hao bernasib buruk. Dia dimakan oleh Tuntun yang berubah menjadi monster besar. Yuan yang sedang berburu tiba-tiba diserang oleh Luo Tong. Qiling sepertinya hanya berusaha mengalihkan perhatian selama dua pencuri tersebut menghabisi Yuan. Terdengar auman yang mana itu adalah Yuan. Dengan ini Qiling menganggap tugasnya telah selesai. Padahal Yuan baik-baik saja, malahan pencurinya yang dalam masalah, satunya kehilangan nyawa. Satunya lagi tak sadarkan diri setelah bertarung dengan Yuan. Segera Yuan menuju perkemahan melihat keadaan Yao Yao. Benda yang dicuri adalah sebuah teknik genesis tingkat mistik kelas rendah yakni teknik cahaya mistik. Tak lama Komandan Lu sampai di perkemahan. Qiling juga ikut di belakangnya. Betapa terkejutnya Qiling melihat Zhou Yuan baik-baik saja, melihat salah satu pencuri tersebut, Qiling segera bertindak menghabisinya. Ia beralasan menghabisi orang ini karena telah berani menyerang Yang Mulia Zhou Yuan. Terlebih mereka juga mencuri teknik cahaya mistik dari Istana Qi dan pantas mati. Satu pencuri lagi, Yuan berkata takutnya sudah lari membawa kabur teknik cahaya mistik. Sontak Qiling berkata itu tidak mungkin seakan dia yakin hal itu tidak mungkin terjadi, lalu ia pamit beralasan untuk kembali mencari sang pencuri. Komandan Lu yakin apa yang terjadi hari ini adalah ulah dari Pangeran Qi. Sayangnya tidak ada bukti. Yuan memerintah Komandan Lu memberitahukan sang ayah tentang apa yang terjadi hari ini. Tidak ditemukannya teknik genesis cahaya mistik membuat Qi Yue panik. Ia yakin Luo Hao tidak mungkin mati semudah itu dan akan mencarinya. Ia harus membawa kembali teknik cahaya mistik sebelum ayahnya kembali. Saat ini Yuan telah berhasil mengumpulkan darah hati dari 36 binatang. Sebelum pengukiran dimulai, Yao Yao mengingatkan Yuan menjaga pikiran dan tidak membiarkan roh jahat menyerang pikiran. Efeknya sangat bagus, siapa sangka dapat membuka sebagian kecil meridian kelima dalam sekali jalan. Selanjutnya Yuan harus mengumpulkan lebih banyak esensi darah lagi agar dirinya mampu membuka sepenuhnya meridian kelima. Tak peduli siang atau malam, Yuan terus berburu guna mengumpulkan darah esensi. Ada satu binatang yang selalu mencuri binatang yang dia buru, yakni badak armor api. Untuk mengatasi badak tersebut, Yuan mencoba mempelajari teknik cahaya mistik. Siang malam Yuan berlatih teknik ini hingga dia berhasil melatihnya. Selanjutnya saatnya mengalahkan badak armor api. Terlihat badak armor api memiliki kemampuan generasi. Dengan dukungan teknik nafas naga, teknik cahaya mistik menjadi lebih kuat dan mampu menumbangkan badak armor api. Qiling mencari kemanapun namun tidak menemukan jejak Luo Hao. Lantas Qi Yue menyimpulkan bahwa Luo Hao telah tiada dan teknik cahaya mistik pasti berada di tangan Zhou Yuan. Yue yang sedang berjalan dihadang oleh Liu Xi. Tak disangka Yue telah membuka meridian ke-6. Saat hendak diserang oleh Liu Ye yang telah membuka meridian ke-7. Pengawal istana Zhou muncul menghentikan serangan tersebut. Ini adalah penjaga yang diminta oleh Yang Mulia alias Zhou Yuan untuk menjaga Yue secara diam-diam. Sudah hampir 2 bulan Yue tidak bertemu dengan Zhou Yuan. Di sisi lain Zhou Yuan masih melakukan perburuan. Singkat cerita setelah selesai latihan dia pun pulang menemui ayah dan ibunya. Tentang masalah yang dialami Zhou Yuan ayahnya telah mengetahuinya. Komandan Lu sudah cerita semuanya. Yuan pun menunjukkan apa yang dia dapatkan, yakni teknik cahaya mistik. Lalu Yuan pergi menemui teman-temannya. Diketahui selain Yue, 2 orang ini juga telah membuka meridian ke-6. Tak berapa lama datang kepala kediaman, meminta mereka untuk tidak meremehkan musuh. Menurut informasi, Qi Yue secara diam-diam telah mengirim semua peserta ujian akhir kediaman ke Istana Qi untuk mendapatkan pelatihan khusus. Selain itu Qi Yue juga telah membuka meridian ke-7. Yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, ujian akhir kediaman akan segera dimulai. Ujian kali ini dihadiri oleh Yang Mulia dan Ratu tak lain ayah dan ibu Zhou Yuan. Raja Qi juga datang menyaksikan ujian kali ini, aturannya adalah 4 orang perwakilan Akademi bebas menantang siapa saja, mengalahkan 4 orang lawan. Maka bisa menggantikan posisi mereka. Pertama ke arena adalah Zhao Han dari Akademi D. Menantang Akademi C. Dari Akademi C diwakili oleh Luo Xi.
Semua orang yakin Akademi C pasti akan menang. Tapi tidak ditunjukkan pertandingannya. Tiba-tiba saja Akademi C telah menang dan bertanding dengan Akademi B yang diwakili oleh Cao Ling. Cao Ling menyapu bersih Akademi C yang membuat Akademi C tersingkir. Kemudian Cao Ling menantang murid Akademi A. Pertama maju adalah Yang Sai. Terlihat keduanya seimbang. Namun tiba-tiba saja aura Cao Ling menjadi ganas dan berhasil mengalahkan Yang Sai. Setelah menang, Cao Ling digantikan oleh Fan Wu. Fan Wu juga memiliki aura ganas yang sama. Diduga mereka menggunakan rune Genesis darah mendidih yang mana ini sebenarnya dilarang dalam ujian. Namun sepertinya mereka mengukir rune ini sebelum ujian setiap hari, jadinya pada saat ujian masih ada energi yang tersimpan. Maka dari itu tidak terlihat menggunakan rune Genesis. Yao Yao memberitahukan cara untuk mengatasi masalah ini. Yuan mengukir rune pikiran jernih. Memiliki efek menahan rune darah mendidih. Digunakan memukul kesadaran mereka saat menggunakan rune darah mendidih. Dengan begitu rune darah mendidih akan hancur. Akademi B kembali menang. Perwakilan Akademi A selanjutnya adalah Yu Wei. Ia menantang Cao Ling. Adanya rune pikiran jernih cukup membantu. Terbukti Yu Wei menang dengan mudah walaupun Cao Ling menggunakan rune darah mendidih. Selanjutnya Fan Wu yang akan melawan Yu Wei. Awalnya jual beli serangan cukup seru. Sayangnya begitu Fan Wu menggunakan rune darah mendidih, saat itu pula dirinya langsung dapat dikalahkan oleh Yu Wei. Pertandingan dilanjutkan, Yu Wei tetap ingin bertarung meski sudah bertarung 2 kali berturut-turut. Kali ini dia menantang Liu Xi. Keduanya membuka 6 meridiannya begitu pertandingan dimulai. Tak ingin kalah dari Liu Xi, Yu Wei mempertaruhkan hidupnya membuka paksa 7 meridian. Dengan kekuatannya yang sekarang Yu Wei mampu mengalahkan Liu Xi. Bahkan membuatnya tak sadarkan diri. Yu Wei masih ingin melanjutkan pertandingan, kali ini dia akan melawan murid tersisa dari Akademi B yakni Qi Yue. Sayangnya dia harus kalah, meski dia juga sudah membuka 7 meridian. Dia sudah kelelahan. Selanjutnya adalah pertandingan penentu, yakni Zhou Yuan melawan Qi Yue.